Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. An Utsman radhiyallahu anhu an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Untuk itu kita masih bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu yang baik ini untuk belajar Al-Quran. Karena ini janji Allah sudah pasti. Yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat adalah orang yang sering membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya terima kasih pada Ustadzah bimbingannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ngaji bersama ini. Dan sebelum ngaji ini dilanjutkan, marilah kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Salawat surah salam moga tetap terucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min ghazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا liyastaiqina alladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wala yartabal ladzina. Astagfirullahaladzim.
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين كفروا يا الله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود رب وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر وما هي إلا ذكر للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر. Allah telah menjadikan para penjaga neraka itu hanya dari jenis malaikat. Dan Allah telah menentukan sejumlah penjaga tersebut sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Supaya bertambah yakin orang-orang yang telah diberi kitab suci dan bertambah keimanannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang telah diberi kitab suci dan orang mukmin tidak ragu. Dan orang-orang yang hatinya dan orang-orang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, untuk apa Allah membuat perumpamaan dengan sejumlah bilangan malaikat tersebut. Demikianlah Allah membiarkan sesat dan memberi petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki. Tidak ada bagi orang-orang yang dikehendaki. Demikianlah Allah membiarkan sesat dan memberi petunjuk bagi orang-orang yang telah dikehendaki. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah kecuali Allah. Neraka Sakor itu sebagai peringatan bagi manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Warjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya Pak. Iya Bu. Sekarang lanjut ke 32 kita ya. Iya Bu. Ya, semoga Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Kalla, ingatlah. Wal qamar, demi bulan. Kalla wal qamar. Wal laili adbara. Artinya tadi kala wal qamar. Astagfirullahaladzim. Wal laili id adbar. Bukan, tadi yang kala wal qamar. Ingatlah demi bulan.
pas yang dirangkai artinya belum dibaca. Oh, gitu. Saya ulang lagi dari awal, Bu. Ya. Oke, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Kalla, ingatlah. Wal qamar, demi bulan. Kalla wal qamar, ingatlah demi bulan. Walaili id adbar. Walaili, demi malam. Id adbar, apabila telah berlalu. Walaili id adbar, demi malam apabila telah berlalu. Wasubhi idza asfar. Wasubhi, demi waktu subuh. Idza asfar, idza asfar, apabila telah bersinar terang. Wasubhi idza asfar, demi waktu subuh apabila telah bersinar. Digabung dari 32 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar, ingatlah demi bulan. Walaili id adbar, demi malam apabila telah berlalu. Wasubhi idza asfar, demi waktu subuh apabila bersinar terang. Bisa ya Pak Warjo? Insyaallah, saudara. Tadi. Lanjut ya. Iya. Lagi ini ya, lagi Al-Mudatsir. Lanjut ke 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha la ihdal qabar. Innaha, sungguhnya neraka sakor itu la ihdal qabar, la ihdal kubar. Benar-benar merupakan salah satu malapetaka terdahsyat. Innaha la ihdal kubar. Tatakannya Sungguhnya neraka sakor itu benar-benar merupakan salah satu malapetaka dahsyat. Ya. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka sakor itu la ihdal kubar, benar-benar kubar ihda, merupakan malapetaka yang besar atau yang dahsyat. Bisa Pak Warjo? Allah, saudara. Digabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Wal laili id adbar. Was-subhi idza asfar. Innaha la ihtadal qubar. Astagfirullahaladzim. Innaha la ihdal kubar. Ingatlah demi bulan, demi malam yang telah berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sungguhnya neraka sakor itu benar-benar merupakan salah satu malapetaka besar atau dahsyat. Malapetaka yang Malapetaka besar itu. Yang besar. Yang besar ya. atau dahsyat. Malapetaka yang besar. Pak Soleh, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. 32 Pak Soleh. Ya, maaf Ustazah. Demi bulan, demi malam apabila telah berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sesungguhnya neraka Sakor itu benar-benar merupakan salah satu malapetaka yang besar. Ya Pak Soleh. Ya Bu, ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Kalla ingatlah. Wal qamar demi bulan. Kalla wal qamar ingatlah demi bulan. Wal laili iz adbar. Wal laili demi malam iz adbar apabila telah berlalu. Wal laili iz adbar demi malam apabila telah berlalu. Was-subhi idza asfar. Was-subhi dan demi waktu subuh idza asfar apabila telah bersinar terang. Was-subhi idza asfar demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Innaha la ihdal kubar. Innaha sesungguhnya neraka Sakor itu la ihdal kubar benar-benar merupakan malapetaka yang besar. Dirangkai. Okay. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Sakor itu benar-benar merupakan malapetaka yang besar. Coba artinya aja dari 32 sampai 35. Ingatlah demi bulan, demi malam apabila telah berlalu, demi waktu subuh apabila bersinar terang. Sesungguhnya neraka Sakor itu benar-benar merupakan malapetaka yang besar. Ya, Pak Warjo artinya 32 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingatlah demi bulan, demi malam apabila berlalu, demi subuh apabila telah bersinar terang. Sungguhnya neraka Sakor itu adalah merupakan malapetaka yang sangat besar atau dahsyat. Iya. Lanjut ya Pak. Ya. Silakan Pak Warjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nadhiran lil bashar. Nadhiran sebagai peringatan lil bashar bagi manusia. Nadhiran lil bashar sebagai peringatan bagi manusia. Ya, Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhiran lil bashar. Nadhiran sebagai peringatan lil bashar bagi manusia. Nadhiran lil bashar sebagai peringatan bagi manusia. Lanjut 37 Pak Warjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa minkum yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin ayyataqaddama aw yata'akhkhar, berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin
berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa minkum, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin ayyataqaddama aw yata'akhkhar, berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berbuat baik atau tidak ingin berbuat baik. Ya, coba dirangkai Pak Warjo. Sebutkan kata kuncinya dulu. Kata kuncinya kalla walaili wasubahi innaha nadhiron liman syaa minkum. Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. Innaha la ihtal kubar nadhirul lil bashar liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ingatlah bulan demi malam apabila telah berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sungguhnya neraka Sakor itu benar-benar merupakan salah satu malapetaka yang besar. Sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Ya Pak Soleh, kata kuncinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat arti ya Bunda? Kata kunci. Allah walaili. Allah wal laili was-subhi innaha nadhiran liman syaa. Ya. Kalla wal qamar wal laili iz adbar was-subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ingatlah demi bulan, demi malam apabila telah berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sesungguhnya neraka Sakor itu benar-benar merupakan malapetaka besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Satu lagi Pak Warjo, 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kullu nafsim, setiap jiwa, bima kasabat rahinatun, akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kullu nafsim bima kasabat rahinah, setiap jiwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah. Ya Pak Soleh. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Kullu nafsim, setiap jiwa,
bima kasabat rohinah, akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kullu nafsim bima kasabat rohinah, setiap jiwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Coba Pak Soleh, Ya, artinya aja. aja, kata kunci artinya. Ya. Ingatlah Ya, demi malam, ingatlah demi malam, demi waktu subuh, sesungguhnya sesungguhnya sakor sebagai itu peringatan, sebagai peringatan, yaitu yaitu bagi siapa saja di antara kalian. jiwa. Setiap jiwa. Ya baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah demi bulan, demi malam apabila telah berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sesungguhnya neraka sakor itu adalah benar-benar merupakan malapetaka yang besar. Salah satu malapetaka yang besar. Ya. Sesungguhnya neraka sakor itu merupakan Benar-benar merupakan salah satu. neraka sakor itu benar-benar merupakan malapetaka yang besar. Sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Setiap jiwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, ya Pak Warjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingatlah demi malam, demi waktu subuh. Sesungguhnya sebagai peringatan, yaitu bagi siapa saja, setiap jiwa. Ingatlah demi bulan, demi malam apabila waktu berlalu, demi waktu subuh apabila telah bersinar terang. Sungguhnya neraka sakor itu benar-benar merupakan salah satu malapetaka yang besar. Sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berbuat baik atau yang tidak ingin berbuat baik. Setiap jiwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Iya. Yang ngeri ini 38 ini ya. Kenapa Pak? Yang ngeri ini 38 ini. Nah, gini. Kata tangguh ada di dalam surat Al-Mutaffifin. Maka Allah telah memberikan menangguhkan kepada orang-orang kafir itu sebentar saja. Tangguhkan itu maksudnya adalah Allah memberikan usia yang panjang, masih diberikan usia panjang, supaya apa? Tangguh ini berlaku kepada orang beriman maupun orang bertakwa maupun orang yang berdosa atau orang kafir. Perbedaannya di mana? Sama-sama diberikan usia yang panjang, diberi kesempatan untuk hidup, namun perbedaannya adalah tangguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah supaya orang bertakwa itu senantiasa memohon ampun pada Allah. Jadi bertobat atau istighfar. Lalu senantiasa memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Itu bedanya orang yang bertakwa. Jadi hidup itu diisi ya untuk tadi untuk wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim di 31-nya kan? Ya, betul ya, Al-Muzammil atau Al-Muzammil 30 ya? 20. 20 di akhir ayat surat Muzammil ya. Jadi memohon ampun kepada Allah senantiasa itu perbedaannya. Diberi tangguhnya orang-orang yang bertakwa itu dengan mengharapkan terus senantiasa beristighfar atau mohon ampun. Istighfar itu tidak hanya mohon ampun pada Allah, tapi juga itu bisa melindungi diri kita dari godaan syaitan. Yang kedua adalah memperbanyak bekal amal pahala, amal kebaikan, amal soleh. Dari sekian amal soleh yang bisa kita lakukan secara efektif, efisien, maksimal. Maksimal apa? Untung besar. Pokoknya semuanya tuh lengkap lah, super.
yaitu dengan membaca Al-Quran. Mengapa dengan membaca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran kita paham, kita tahu apa yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk tuntunan hidup kita. Nah, di situ dari Al-Quran itulah kita mendapatkan pencerahan. Kita diuntungkan. Namun amal soleh yang lain juga bagus. Namun jika jika di compare untuk melakukan amal soleh dari sekian amal soleh, yang termudah ini Al-Quran. Al-Quran itu bagi mereka yang bisa baca Quran atau yang tidak bisa baca Quran, kata kuncinya adalah terbimbing. Ada pembimbing. Seperti halnya baginda Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril. Kata kuncinya itu, ada murid dan ada guru. Ada yang mau diajarkan dan ada yang mau mengajarkan. Ada yang mau membimbing dan ada yang dibimbing. Bagi mereka yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah, dia bisa kok langsung baca Quran. Contohnya apa ya? Si pembimbing inilah mencontohkan bacaan yang benar, yang tartil. Sehingga yang dibimbing dia akan mampu mengucapkan sesuai apa yang dicontohkan oleh guru. Maka seketika itu dia telah mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala guru yang mengajarkannya. Itu mengapa alasannya Al-Quran. Lalu bagaimana dengan amalan yang lain? Amalan yang lain juga baik. Namun contoh, sedekah perlu biaya. Sedekah sodakoh ya, memberikan harta. Haji perlu biaya. Umroh perlu biaya. Terus apa lagi? Wakaf perlu biaya. Perlu materi kan. Yang tidak memerlukan biaya apapun adalah ini Al-Quran. Tanpa pembimbing, misalnya kita mendengarkan daripada murotal lalu diikuti, bisa langsung baca Al-Quran. Gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara simak, ulang ucap, menyimak, mendengarkan, lalu mengikuti, mengulang kembali apa yang telah didengarkan. Terus dia ulang terus, akhirnya sampailah dia itu hafal. Itu banyak sekali yang telah membuktikan di mana dengan segala keterbatasan fisik, namun dia Allah izinkan. Kata kuncinya adalah mendapatkan izin atau ridho. Ketika Allah memberikan ridho, memberi kesempatan, maka insya Allah bisa. Kun fayakun bisa. Bagaimana dengan ditangguhkannya orang-orang yang berdosa? Orang yang berdosa itu, mereka telah memilih jalan kesesatan, mereka tidak memikirkan Al-Quran, bahkan mereka mendustakan wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka benar-benar telah mendustakan Al-Quran. Maka wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap amal perbuatan dosa yang dia lakukan dicatat, setiap detiknya, setiap menitnya dicatat. Jadi nanti dia akan bertanggung jawab. Lalu penangguhan yang berikutnya adalah Allah akan berikan azab kepadanya. Azab berupa apa? Azab yaumul akhir atau azab kecil. Azab-azab kecil lainnya yang hanya Allah dan orang tersebut yang tahu. Saat ini benar-benar orang sangat mudah sekali untuk menistakan Allah, menistakan Rasulullah. Bahkan na'udzubillah min zalik, ada di salah satu video yang saya baca, yang saya lihat beberapa hari yang lalu, ada seorang laki-laki dengan lantangnya mengatakan bahwa Allah itu adalah laki-laki. Na'udzubillah min zalik. Sampai dia menantang. Terus Rasulullah bukan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Maka orang tersebut sudah benar-benar menantang Allah. Benar-benar menantang Allah. Apa nanti azab buat orang tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung kepada Allah. Semoga dijauhkan dari fitnahan orang-orang seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan model orang seperti itu. Gitu ya. Kenapa? Ketika Allah memberikan azab, ingat. Ketika Allah memberikan azab, maka azab tersebut dapat mengenai beberapa wilayah. Contoh ketika tsunami. Apakah tsunami itu hanya di Aceh saja? Dampaknya kan luas kan.
ke semua daerah pesisiran yang ada laut, maka dia akan mengalami dampak daripada tsunami tersebut. Terus gempa sama, daerah yang memang dekat dengan titik gempa, dia akan merasakan gempa tersebut. Bagaimana dengan daerah yang jauh juga merasakan, namun tidak sebesar dari yang terdekat. Nah itu ya Pak Warjo. Nggih, betul. Jadi terkait Kalau ini Ustaz, kenapa Pak Soleh? kalau fenomena yang terjadi di Palestina itu genosidanya itu ada nggak kaitannya dengan yang Ustazah sampaikan tadi? Kaitannya misalnya apa? Yang dimaksud kaitannya? Iya, ada Azab. pembantaian gitu ya. Azab. Ya Allah memberikan tangguh kepada orang-orang kafir tersebut, kan mereka memilih untuk membunuh kan. Iya. Mereka memilih untuk membunuh, menyingkirkan manusia-manusia yang dimana hanya dirinya yang merasa sempurna, sehingga selain dirinya itu dibantai atau dibunuh. Ingat, yang dia bantai itu apakah itu milik perorangan? Tidak, itu adalah milik Allah. Warga Palestina yang dibunuh itu adalah makhluknya Allah. Berarti dia telah berperang terhadap Allah sejatinya secara hakikatnya. Maka tunggulah azab Allah. Azab Allah itu sebenarnya sudah mereka rasakan. Kengerian-kengerian ketika mereka berhadapan terhadap tentara Hamas. Kan banyak mereka itu yang apa ya, Depresi. gila, sakit jiwa, perang. Bahkan sampai mereka itu bukan perang di lapangan itu karena tujuannya adalah perorangnya itu memang secara umum dia membunuh warga Palestina. Tetapi sesungguhnya kan ada juga kita mendapatkan berita di media sosial bahwa mereka pun juga tidak apa ya, tidak segan-segan atau tega juga membunuh sesama temannya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka tercatat sebagai orang yang apa ya, orang yang tangguh, yang kuat, lalu dia bisa kembali gantian di rolling. Itu Pak, strategi piciknya mereka itu gitu. Itu Pak Soleh. Nah, kasus yang di sana itu adalah menguji siapa? Menguji baik orang yang beriman, orang yang bertakwa maupun orang yang berdosa. Orang yang berdosa sudah jelas tangguhannya Allah sudah tetapkan. Ingat di dalam setiap di surat apa? Surat At-Tur apa? Bahwa ketika Allah menurunkan hujan batu, setiap batu itu tertulis nama-nama orang yang akan ditimpuk, yang akan terkena, yang akan di apa ya, disambit lah, dilempari dengan hujan batu tersebut. Setiap tanpa apa namanya, salah sasaran, benar-benar tepat sasaran. Itu Allah kiaskan, Allah ceritakan, Allah jelaskan di dalam surat At-Tur tersebut adalah ketika Allah menurunkan azab hujan batu, setiap batu-batu yang turun dari langit itu tertulis nama orang-orang yang harus kena, yang harus ke lempar, yang harus ke sambit lah. Gitu Pak Soleh. Sama di dalam peperangan pun juga sama. Siapa yang dia akan kebom, siapa yang dia akan syahid, sudah ada nama-namanya. Sinopsis ya, kalau di dalam ini naskah atau sinopsis itu sudah ada tercatat di dalam kitab kehidupan manusia. Terus sebenarnya kita juga sudah tercatat ada Pak. Namun ingat, kita diberikan tangguh oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk membersihkan, mohon ampun pada Allah, lalu sempurnakan apa namanya? Lipat gandakan amal soleh kita, bekal kita perbanyak buat bekal di alam kubur, alam barzah maupun di alam akhirat. Masih ada beberapa alam lagi yang mesti harus kita lalui selain alam dunia. Itu yang perlu disadari oleh setiap manusia. Itu Pak Soleh. Dan ini apa ya,
edukasi, peletakan pondasi kekuatan akidah sejak dini itu, tanamkan itu dalam diri kita, dalam anak didik kita, dalam anak-anak kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, saudara, sahabat, teman, siapapun yang kita sayang, yang kita cintai, berikan kekuatan akidah tersebut. Nanti jika kita bisa istiqomah menjaga hal tersebut, maka ketika kita ingin berjumpa, bertemu, bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW, maka sangat mungkin kita bisa dikabulkan, diizinkan oleh Allah. Itu Pak Soleh. Istiqomah aja. Amal yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah adalah istiqomah. Istiqomah itu syarat mutlak untuk segera dikabulkan. Itu Pak Soleh. Apapun yang menurut kita tuh tidak mungkin ya, namun bagi Allah kun fayakun mungkin aja, sangat mudah bagi Allah. Karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lelah. Allah sibuk mengurusi hambanya yang selalu meminta setiap hajat hambanya apa nih? Kode Allah tidak salah memberikan rahmat dan karunia-Nya adalah istiqomah. Terus apa lagi selain istiqomah? Ikhlas. Itu Pak Soleh. Lalu sholawat. Sholawat itu sebagai identitas bahwa kita benar-benar membedakan bahwa kita itu apakah kita umat Rasulullah ataukah membedakan kita umat Rasul dengan mereka yang musyrik, mereka yang fasik. Itu Pak Soleh. Insya Allah cari yang sesederhana mungkin rumusannya sehingga kita akan fokus hidup ini untuk apa. Dan satu hal lagi, apakah Bapak merasakan bahwa ketika Bapak sedang sendiri, seolah-olah ada yang sedang mengawasi. Ada yang ngikutin, ada yang ngintilin bahasa Jawanya. Ngintilin, ada yang ngikutin gitu Pak. Merasa nggak begitu Pak? Iya. Udah merasa begitu belum Pak Soleh? Pak Warjo? Ya, merasa Bu. Kalau nggak sholat kan ya kita bingung juga. Berarti kan merasa gitu. Misalnya kita nggak biasa sholat itu kan rasanya nggak bisa tidur gitu loh Bu. Iya. Rasanya itu. Jadi setiap 6 menit sekali itu malaikat Israel itu gantian. Dari satu orang pindah-pindah terus sibuk. Siapa lagi nih yang tiba waktu ajalnya. Itu satu itu. Kita harus siaga sewaktu tiba-tiba kedatangan malaikat Israel. Posisikan kita kepingin husnul khotimahnya dalam keadaan seperti apa ketika beliau datang. Nah, ini yang siaga ini yang sedikit sekali untuk mempersiapkan diri. Gitu Pak. Jadi ketika merasa diawasi adalah tamu yang tadi itu. Kemudian apalagi hati nurani kita itu sedang mengingatkan diri kita tidak lain dan tidak bukan senantiasa bertobat, beristighfar, lalu perbanyak amal soleh, banyak sholawat, bertasbih dan sebagainya, amal baca Quran dan yang lainnya. Membaca Quran untuk mempertajam apa nur kita. Pada hari kiamat kan nanti kita akan berbondong-bondong dan suasana yang sangat mencekam dan setiap orang itu akan mempunyai nur masing-masing, cahaya masing-masing, penerangan masing-masing. Di kubur pun juga nggak mungkin berebutan Pak Warjo sama Pak Soleh, berebutan cahaya. Di dalam kubur walaupun itu ditumpuk Pak, kan ada sekarang seseorang itu kuburnya ditumpuk gitu ya, satu lubang, satu liang lahat, namun ditumpuk gitu. Orang tuanya atau kakeknya yang udah puluhan tahun, lalu cucunya atau ini dikubur di satu lubang liang lahat yang sama. Itu tetap Pak, kalau secara kasat mata lubang liang lahatnya, lubang tanahnya satu gitu ya. Namun di situ tetap ada barzakh, ada pembatas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tetap ada pembatasnya. Gitu Pak Soleh. Ustazah. Ada dinding. Saya ini setelah ngaji ini saja. Jadi nampaknya setiap hari itu sibuk, saya itu sibuk
membaca terjemah, membaca ini, murotal itu loh ya. Memurojaah terus, Yang mengulang-ulang. seperti itu, iya. Hampir saya ini sibuk lihat Al-Quran gitu. Sangat tidak saya sadari gitu loh. Barokallah, Pak. Tidak Iya. hanya Pak Warjo, saya pun juga seperti itu, Pak Soleh dan yang lainnya. Itu adalah bukti Allah itu sangat sayang, cinta pada kita. Sedikit sekali orang yang diberi kesempatan untuk itu, Pak. Iya. Sejak kita belajar melalui kelas Iya. online ini, maka konsekuensinya apa? Terus kita kuatkan, kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Jangan sampai apa? Ketika ayat-ayat ini melemah, memunculkan kembali kan perjuangannya, Masya Allah, berat. Nah, setelah kumpul, tinggal diulang-ulang aja. Silakan diulang-ulangnya pas lagi Pak Warjo sedang mengemudi kendaraan, itu bisa mengisinya ketimbang melakukan hal-hal yang lain. Alangkah baiknya memadatkan waktu dan kegiatan, memaksimalkan kuantitas waktu dan kualitas kegiatan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah pemberat amal soleh di dunia dan di akhirat. Di dunia itu Pak Warjo barusan benar disibukkan Pak Quran, baca. Belum lagi setoran voice note. Rutinitasnya jadi sudah punya role yang tetap begitu. Barokallah, Pak. Karena tidak semua Kalau orang voice note itu Bu, seorang voice note itu bagi saya Bu. Bagi saya itu saya ini ngulang sampai 10 kali loh kalau ngulang itu Bu. Supaya benar itu. Betul. Jadi nanti voice note, tapi ngulang terus itu Bu. Nggak apa-apa Pak Supaya Warjo. benar. Perjuangan Pak Warjo itulah akobah. Perjalanan yang terus mendaki. Mendaki itu ketika kita berjalan nanjak. Dengan berjalan turun. Kan beda. Perjalanan menanjak, walaupun berat, tetapi ketika kita sudah sampai di atas kan enak Pak, bangga. Bahagia, senang, ada suatu kepuasan, ada suatu kebahagiaan yang hanya diri kita yang bisa merasakan. Seperti halnya Pak Soleh. Pak Soleh bisa memiliki beberapa hafalan, beberapa juz hafalan. Perjuangannya Pak Soleh pun sama dengan Pak Warjo. Kita sebagai pemula, Pak Soleh sudah lebih dahulu. Nah, yang di awal berat, ketika merawatnya juga sama-sama berat. Karena apa? Berat itu adalah ujian, Pak. Ujian. Nah, kalau Pak Warjo dan Pak Soleh ini kan tinggal memurojaah pribadi. Bagaimana dengan saya membagi waktu dengan sekian puluh, bahkan waktu itu sempat sampai ratusan orang, saya sampai bingung bagi waktunya. 24 jam dibagi sekian orang. Bagaimana ini caranya? Tapi saya pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini murid-murid, Engkau yang mengutus, Engkau yang menghadirkan, bagaimana cara memanage-nya. Mohon tuntunanmu ya Allah, mohon petunjukmu. Saya gitu aja udah Pak. Pak Warjo. Akhirnya terilhami lah, spontan tambahin dengan voice note. Terbantu saya dengan voice note. Jadi saya tidak harus buka terus Zoom. Jadi ada yang sekarang ini, bahkan ada ibu-ibu yang di Semarang dan Solo baru-baru ini malah lebih nyaman pakai call WA. Jadi saya telepon atau beliau telepon nanya, Bun udah ada waktu kosong, saya mau haji. Ya udah teleponan pakai telepon WA. Bimbingnya sama seperti kayak Zoom begini saya. Nggak beda jauh. Hanya bedanya pakai Zoom atau tidak pakai Zoom. Tetap saya suruh pakai kata kunci, pakai arti dibolak-balik. Tinggal lihat kalau usianya sepuh saya nggak bolak-balik. Bolak-baliknya hanya sekali aja buat pengalaman. Yang penting berurutan dia nggak keliru. Udah. Jadi ada prioritas gitu Pak Warjo. Apa betul Ustaz? Ini kalau kita baca Al-Quran, itu orang tua kita, mbak-mbaknya meninggal itu langsung dapat pahalanya Ustaz. Apa betul seperti itu Ustaz? Pak Warjo anaknya siapa? Kan nggak ujuk-ujuk langsung hadir di sini, tiba-tiba langsung kun fayakun gitu. Semua amal soleh yang dilakukan, semua amal perbuatan itu namanya Zaria terus mengalir Pak. Kita yakin bahwa orang tua kita pun juga
kita melakukan perbuatan amal soleh ini tidak hanya orang tua kita, membanggakan orang tua kita, juga baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau yang khawatir ketika detik-detik sakaratul maut, memikirkan kita yang kita belum lahir. Ketika beliau di detik-detik sakaratul maut, kita melakukan perbuatan amal soleh yang terbaik ini adalah buat siapa? Satu, buat diri kita ketaatan, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, pembuktian itu, Pak. Bakti kita kepada birwalidain, kepada guru apa? Amalkan ilmu-ilmu yang dikasih sama guru. Nah, itu jariah dari situ, jariah guru, tanpa mengurangi daripada amalnya Bapak. Terus pada siapa yang utama? Baginda Rasulullah SAW. Beliau bangga kepada kita. Tidak didampingi oleh beliau, namun kita bisa terus istiqomah. Itu yakin itu, Pak. Namun nanti ketika benar-benar hari kiamat, Fa'idam sakotis sama Fayoma idil la yus'alu an zambihi insu walajan. Ketika langit terbelah, saat itu belum ditanya tentang dosa-dosa, belum ada hisab. Baru kejadian huru hara hari kiamat. Pertanggungjawabannya itu kapan? Nanti. Ditimbangnya itu nanti. Seperti orang mengirim paket. Apakah langsung ditimbang dari rumah? Terus bayar kan? Enggak. Kita beli barangnya, lalu kita coba kemas, terus kita ke ekspedisi, datang ke jasa ekspedisi, baru di situ ditimbang, baru dikenakan biaya. Gitu kan, Pak? Iya. Seperti itu. Uang untuk membeli itu kan tidak dari kita, seperti halnya seorang anak atau siapalah. Jadi itu kan hasil dari banyak hal. Sama orang tua kita pun, mereka tuh beliau akan bangga. Bangga apa? Bangga misalnya saya binti Suradiman. Maka semua yang saya lakukan itu satu, niatnya satu, buat saya sebagai takwa pada Allah, hamba Allah, juga saya sebagai birwalidain, sebagai anak dari ayah saya. Semoga beliau itu mendapatkan cipratan mengalir. Kan ketika seorang hamba telah meninggal dunia, terputus semua amal yang dia saat itu. Misalnya sekarang nih Pak Soleh, Pak Warjo lagi baca ya, tadi dari ayat 32 sampai 38. Setiap hurufnya itu dikalikan 10, diulang lagi, dikalikan lagi sejumlah pengulangan. Itu saat itu Bapak dapat, Pak Soleh dapat, saya dapat. Namun ketika orang yang meninggal, apakah bisa baca Al-Quran? Kan tidak. Tidak bisa baca Al-Quran. Seperti itu. Nah, bentuk daripada baktinya anak yang soleh itu, di antara orang yang telah meninggal dunia, terputusnya itu, bisa mengalir, atau haji lah misalnya, atau apalah misalnya, sedekah gitu, atau apa lagi, supaya bisa nyambung, orang yang meninggal itu bisa mendapatkan manfaat zariah yang mengalir terus kepada beliau walaupun beliau tuh sudah ada di alam barzah. Itu bagaimana? Di antaranya adalah anak yang soleh, amal zariah anak yang soleh, di antaranya itu mengalir kan itu. Yang dia terus, apalagi dia tidak bisa cari nafkah, ya dia sudah meninggal, maka keluarganya ya mencari nafkah masing-masing untuk kehidupan diri sendiri. Misalnya istri yang janda, ya dia harus menghidupi dirinya dan anaknya. Itu tentang pernafkahan. Namun secara amalan yang lain tetap bisa saling memberikan manfaat kepada yang telah meninggal dunia. Itu Pak, ada yang amalannya itu yang bisa dilakukan sewaktu dia di dunia, sewaktu dia hidup, ada yang tidak bisa dilakukan sewaktu hanya dia bisa dilakukan waktu dia hidup. Contohnya ya diantaranya mencari nafkah, terus apa lagi lah itu tentang kegiatan privasi pribadi. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang lain Allah memberikan kebijaksanaan, yaitu terus mengalir pahala dari amal zariah, pahala dari
anak yang soleh gitu Pak Warjo. Iya. Itulah indahnya agama Islam diatur sedemikian rupa, tidak ada rugi sedikit pun untuk menjadi orang yang bertakwa itu, menjadi orang yang beriman, tidak. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka lah pemenangnya. Mereka akan mendapat banyak kemenangan. Tuh Pak. Sadari kita sebagai anak, sadari kita sebagai orang tua, sadari kita sebagai hamba Allah, sadari kita sebagai umat Rasulullah. Sadari eksistensi kita itu sebagai apa? Sebagai murid dengan guru. Sadari kita itu sebagai apa? Sebagai sahabat. Sadari kita sebagai apa? Sebagai teman kerja. Dimanapun kita berada, itu saling memberikan efek pengaruh positif, Pak. Kita harus bisa memberikan efek positif. Menghasilkan, memproduksi jariah itu sangat mudah, Pak Warjo. Iya. Sangat mudah. Jika kita tahu tadi rumusnya, maka jika seorang mukmin yang cerdas seperti itu, di dalam rumah pun dia bisa menghasilkan, bisa memproduksi amal soleh yang berlipat-lipat ganda. Allah berikan itu pahala, Allah kucurkan pahala berlipat-lipat ganda. Gitu Pak Warjo. Itu yang kenapa saya jujur, saya sebenarnya 2 hari, ini hari apa? Senin ya? Minggu kemarin. Dari malam minggu. Terus saya demam, Pak. Tapi saya yakin demam itu buat penggugur dosa. Selain itu juga saya menjaga, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Di balik sakitnya saya ini, Allah akan memberikan hadiah. Ada hadiah istimewa apa yang akan Allah berikan, Allah hadirkan. Nah itu. Saya berharap hadiah itu semoga Allah menangkan Pak Anies. Karena saya baru mau akan umroh apabila Indonesia memiliki presiden di mana yang bisa memberikan pemikiran untuk memberikan solusi untuk masalah ibadah haji dan umroh supaya orang-orang yang mempunyai ekonomi tingkat menengah ke bawah, yang bawah lah, yang menengah sih dia masih bisa ya, yang bawah itu bisa menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Itu cita-cita saya, Pak. Doa saya itu yang setelah saya berhaji ya, saya terus berdoa sampai terus saya menantikan ada sosok calon pemimpin yang dia itu bisa konsen memikirkan masalah haji. Karena haji ini ingat rukun Islam. Meskipun di situ ada tanda garis bawah bagi ini tato la ilahi sabila. Bagi mereka yang mampu ini secara finansial bisa ditanggulangi dengan cara kebijakan. Namun kemampuan ini ada lagi kemampuan untuk tekad yang kuat, kemampuan secara fisik, tekad atau niat yang kuat. Nah ini yang mesti harus ditumbuhkan. Itulah diantaranya mengapa saya perlu membangun pondok pesantren. Saya akan sebarkan Al-Quran sambil saya coba tanamkan, memberikan motivasi kepada saudara-saudara saya yang ada, masyarakat yang ada di sekitaran Jawa Tengah atau dimanapun berada, mereka apakah mereka sudah menyempurnakan rukun Islamnya kah atau belum? Jika belum, ayo, mumpung Allah masih beri kesempatan, kita coba berjuang, menabung walaupun 1.000, 10.000, 100.000. Dengan tekad itu, tekad kita menabung, insya Allah sudah pasang niat, lalu kita langsung laksanakan. Insya Allah nanti Allah yang akan sempurnakan tuh mengenai biaya-biayanya. Dengan apa? Ada tanda-tanda tentang kebijakan. Karena kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Pak Amin Allah menangkan. Itu Pak. Itu doa saya. Keinginan saya. Sudah lama sekali dan saya akan, jika Allah beri saya kesempatan untuk umroh, saya akan umroh. Itu. Namun jika beliau
Ya mudah-mudahan sih beliau menang. Tapi kalau ada saudara yang belum, saya akan berikan kepada saudara yang dia itu memang belum beribadah, atau saudara, tetangga atau siapalah yang dia itu berhak untuk menyempurnakan, maka disempurnakan. Apakah mereka langsung atau dibadalkan? Gitu Pak. Nggih. Konsen di situ. Saya sedang konsen tidak hanya mengajarkan ibadah Al-Quran, tapi juga mencoba untuk membantu mencarikan solusi bagaimana seorang muslim ini bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Kan ada 5 kan. Kalau rukun iman itu kan dia terintegrasi Pak dalam Nggih. aktivitas sehari-hari. Tapi rukun Islam itu ada 5. Kalau baru 4 belum rukun Islam. Arkanul Islam alal khamsin. Dibangun dalam 5 fondasi. Itu Pak Warjo. Barakallah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua yang belum berhaji, semoga bisa berhaji. Yang sudah berhaji, semoga bisa umroh minimal 1 kali. Umroh pasca haji, itu Pak. Tapi kalau apa ya? Nggih. Kalau bisa ya kita lihat saudara-saudara kita yang belum. Seperti itu Pak Warjo. Nggih, Ya Pak Soleh. Nggih. Ya, Ustaz. Mau tanya Ustazah, Ya, satu lagi gimana Pak? terkait dengan surat Al-Muzammil ayat yang 5 itu. Al-Muzammil. Alaika qawlan tsaqila. Rozid. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan yang berat. Di sini itu berat itu apakah secara bacaannya atau aplikasinya Banyak atau hal Pak, banyak hal. Banyak hal ya. Berat di situ banyak hal. Sekarang gini. Mendakwakannya. Ya, ketika Pak Soleh kan Pak Soleh ini sama seperti saya sebagai pengajar pembimbing kan. Pak Warjo juga lah. Kita sama-sama seprofesi sebagai pendidik juga sebagai murid. Ketika kita membimbing seseorang yang baru, apa yang kita hadapi? Pertama kita satu kuncinya kita harus jadi seperti dia dulu. Kalau saya seperti itu. Jadi harus samakan frekuensi. Maka saya akan kosongkan diri saya, merasakan seperti seolah-olah saya itu memang belum bisa. Jadi ketika saya mencontohkan, maka saya mencontohkannya itu sesuai dengan kesanggupan saya untuk meniru. Gitu. Karena apa? Karena pertama kali mengucapkan itu sulit. Apalagi dia sudah lama sekali tidak baca Quran. Otomatis lidahnya ini tidak lentur. Kayak ada doa. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, terintegrasinya banyak hal. Suruh dia baca doa tadi Pak Soleh. Nah, pergunakan itu Pak Soleh, ajarkan doa tersebut. Kemudian apa? Suruh dia baca sholawat. Jadi banyak hal terkait dengan bacaan yang berat tadi. Sehingga nanti ada lagi di surat apa ya? Al-Hijr kalau nggak salah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah terus sama Al-Qamar. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaga. Bahwa Al-Quran itu mudah. Di satu sisi ayat Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Tapi di surat Al-Muzammil, Al-Quran itu suatu bacaan yang berat. Berat itu bagi siapa? Bagi pemula. Ingat Rasulullah. Iya, ketika Rasulullah diajarkan, dibimbing oleh malaikat Jibril, apakah langsung baca? Tidak, menyimak dulu. Kemudian malaikat Jibril terus saja mencontohkan, lalu memberikan penjelasan sedikit. Terus diberikan instruksinya sedang ditaat sama Jibril. Instruksinya jelas, lalu instruksinya diperjelas. Kan tiba-tiba datang, belum memperkenalkan diri kalau beliau itu utusan Allah, malaikat utusan Allah. Tiba-tiba langsung
Pak Soleh baca. Ya. Pak Soleh belum kenal saya. Saya ada temannya Pak Soleh datang, belum, tidak saya sapa, Hmm. tidak saya tegur, tidak saya tanyakan dia udah bisa baca atau belum. Langsung aja saya kasih surat Al-Muzammil ayat atau surat Al-Mudassir ayat 31 yang panjang. Wah, itu kan melelahkan kan. Jangankan itu. Beratnya. Ya. Nah, terus mengapa surat Al-Alaq? Iqra, bacalah, baca. Perintahnya baca. Maka Pak Soleh ikuti saya ya. Nah, jadi ada perintah di situ, ada instruksi yang jelas. Supaya apa? Supaya menjadi mudah, menjadi ringan. Karena Al-Quran ini bacaan yang berat, asing bagi para pemula. Itu Pak Soleh. Namun jika sudah terbiasa, dia akan menjadi mudah. Kenapa? Allah berikan izin untuk menjaga Al-Quran tersebut di dalam dirinya, seperti Pak Warjo. Setelah setelah mengaji, aktivitas disibukkan dengan kegiatan tidak lain adalah baca Quran, buka Al-Quran terus voice note, salah ulangin lagi, hapus, ulangin lagi. Saya gitu Pak Warjo, saya juga dulu gitu Pak Warjo, ketika saya ikut program setoran voice note, hafalan surat An-Najm waktu itu. Dan surat An-Najm saya belum selesai. Namun sudah keburu ada kompetisi surat An-Najm. Saya ikut-ikut aja. Walaupun saya belum ya. Yang ditanya tentang surat An-Najm ketika seleksinya itu. Ketika babak seleksi saya bisa, yang penting minimal saya bisa, target saya ada minimal nama saya tersebut dan saya bisa ada kesempatan maju ke depan, udah ngerasain ada di depan daripada jamaah berjejer sebagai kandidat seleksi gitu, peserta. Udah senang gitu, punya pengalaman itu ya. Lalu ketika di penyisihan saya tersisihkan, nggak ada masalah, yang penting ada kesempatan saya pernah hadir di depan Masjid Atin. Gitu. Jadi saya bisa berkisah, lalu saya bisa memotivasi anak atau cucu saya. Dulu yang pernah di sana tuh misalnya gitu. Dulu mau pernah di sana, maka kamu ayo bertekad gitu. Saya sisahkan buat anak keturunan saya supaya dia harus lebih baik dari saya gitu, Pak. Sama waktu saya kuliah gitu, Pak Ward. Dulu waktu saya kuliah di PGTK ya 2 tahun. Mahasiswa baru dijadikan panitia, penerima tamu, koordinator. Lalu di situ kakak-kakak kelas yang di wisuda naik, yang 5 besar naik dipanggil di atas panggung. Langsung ketika itu saya melihat mereka ada di atas panggung, saya langsung berazam, ya Allah, jika hamba nanti wisuda, hamba juga perkenankan hamba juga ada di atas panggung tersebut ya Allah. Alhamdulillah Pak, saya dapat peringkat keempat, 5 besar tapi saya yang keempat. Itu kompetitifnya lumayan. Tapi ya itulah, harus dengan tekad yang kuat. Insya Allah mudah-mudahan. Banyaklah hal-hal kisah yang saya lalui, lomba apalagi wiru kain. Saya nggak, aktivitas saya dari kecil itu hanya belajar, baca buku, lalu mengulang pelajaran, senang belajar aja saya tipikalnya dulu dari kecil. Bahkan sebelum sekolah saya sering belajar sendiri, mengamati, mengobservasi. Mengapa begini, kenapa begitu, perbedaan, mengcompare. Jadi ya bakat itu sampai sekarang itu namanya absor, mengamati, pengamatan. Tapi absornya itu secara dalam. Seperti halnya hakikat lah. Oh ini Allah. Kenapa kok ada rumus mayor, minor? Ini siapa yang menentukan rumus ini? Misalnya ada nih seorang ahli musik, gurunya dia siapa lagi? Saya terus saja sampai saya demam itu pas saya mikirin cari SD itu. SD itu saya, Pak. Bahkan sebelum SD, sebelum sekolah pun saya begitu. Kakak-kakak adik saya TK saya enggak. Tapi saya sibukkan dengan itu aja. Ketika waktunya sekolah, TK ya, pagi, saya main udah. Karena usia saya masih muda. Tapi postur tubuh saya bongsor, besar. Jadi pihak sekolah, pihak TK tidak menerima saya. Namun pihak sekolah SD juga tidak menerima saya karena secara usia masih muda.
Jadi waktu itu persyaratannya kan harus 7 tahun. Udah, saya sibukkan dengan apa, Pak? Main aja. Apa aja yang ada sekitar, saya coba explore, saya menanyakan kepada diri saya sendiri, ini pasti ada yang menciptakan, ini pasti ada yang membuat, ini siapa? Kalau manusia, siapa manusianya? Siapa gurunya manusia itu? Udah gitu aja, Pak. Sampai belajar membaca pun saya membaca sendiri, membuat metode sendiri. Di kelas 1 SD itu saya gitu. Karena dari umur 2 atau 3 tahun lah. Ketika saya sudah bisa berbicara, seketika itu saya mulai belajar itu, Pak. Mulai saya optimalkan otak saya, akal saya untuk berpikir. Kemampuan berpikirnya itu benar-benar maksimal. Sampai sekarang ya gitu. Jadi kalau saya lagi mempunyai suatu pemikiran yang besar, yang dahsyat, biasanya demam saya. Biasanya demam. Dan benar itu hadis, demam itu menggugurkan dosa. Ya, insya Allah saya yakin. Ini banyak di pesantren soalnya lagi Kenapa? kehidupannya itu. Banyak di pesantren kehidupannya. Saya enggak, Pak. Justru saya waktu itu nggak tahu pesantren, Pak. Karena orang tua saya kan ABRI, bukan dari latar belakang pesantren. Ibu saya kan merantau. Jadi kalau di Jawa mungkin bisa itu, Pak, karena di Jawa kan yang saya bangun pondok ini dulunya memang katanya ada pesantren. Cuma udah nggak ada lah. Tapi bekasnya sumurnya itu ada sumur abadi lah. Itu apa ya, tempat padasan, sumur dan padasan itu ada Sumber tuang. sumur tua ya, itu sampai sekarang masih dipergunakan oleh Oh, masyarakat sekitar pondok saya seperti itu. Namun guru ngaji saya yang ngajarin saya Al-Quran itu ya memang orang pondok, lulusan pondok itu, Pak. Jadi saya dididik ya dari itu aja, ngaji ke rumah guru setiap maghrib mengaji. Pada maghrib udah ngaji, terus isya sholat nyambung ngaji lagi sampai jam 9. Nah dari situ nasihat-nasihat dari Ustadz saya jalanin. Kapan saya harus menggunakan hijab, mulai balik. Nah, disitulah secara fikih itu diajarkan di situ. Peletakan eh, pengenalan ilmu fikih wanita saya dapati dari Ustadz saya yang beliau itu alumni pesantren. Itu jadi diturunkan dari ilmu guru sih, Pak. Kalau ya pesantren rumahan, nah dari situlah saya terinspirasi membuat program ini, Rumahku Pondok Pesantrenku. iya. Itu saya berharap mencetak seperti saya bahwa dari rumah pun kita bisa menjadi santri, gitu, Pak. Santrinya apa nih? Kan identik dengan materi ya, pelajaran. Udah pelajarannya disederhanakan, simple apa? Al-Quran aja udah. Nah, jadi belajar Al-Quran ya. Kalau belajar Al-Quran maka itu akan merembet semuanya dapat. Nanti ada pembahasan mengenai asbabun nuzul. Di asbabun nuzul kan di situ ada hadisnya. Terus ada lagi riwayat atau kisah. Ada tentang ilmu pengetahuan. Nah, gitu, Pak. Mengapa saya pilihkan materinya daripada program rumahku pondok pesantrenku ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah induknya dari segala ilmu. Itu Pak Warjo. Jadi kalau ditanya, lulusan pesantren mana? Pesantren online. Tinggal nanti dibuatkan, belum di apa ya, dibakukan, Pak. Sementara biarlah kita mengalir begini. Karena kan untuk membakukan kan perlu biaya. Yang penting kan hakikat materinya telah tersalurkan. Yang penting ilmunya ya. Ya, yang penting itu isinya. Betul Pak Warjo. Karena itu akan dibawa sampai akhirat. Sampai akhirat. Bahkan jujur aja Pak Warjo, dari sekian 114 surat, mana nih yang nanti akan
diperingan lagi. Akan dipilihkan satu yang memang kita itu akan terpaut di satu surat tersebut. Ada kalanya begitu. Itulah keunikan kita dalam menjaga Al-Quran seperti itu, Pak. Masya Allah. Ada kalanya per satu surat, ada kalanya per satu juz, ada kalanya per 5 juz, per 10 juz. Wallahu a'lam bishawab. Hingga sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran sehari itu bisa berkali-kali. Yang penting Pak Waljo fokus saja. Kalau memang Pak Waljo mau fokus, mau menjadi penghafal Quran, maka harus luangkan waktu yang besar. Bukannya yang banyak ya Pak. Waktunya benar secara kualitas waktu. Misalnya Bapak punya waktu, wakafin waktu 1 jam dalam satu hari. Maksimalkan 1 jam itu Bapak baca surat-surat yang pernah Bapak pelajari. Bagaimana caranya dalam waktu 1 jam harus bisa 1 juz, harus bisa 2 juz. Nah, caranya rumusnya apa nih? Saya kasih kata clue-nya. Di panjang pendeknya, Pak. Ketika kita belajar kan yang 5, misalnya takaran yang 5 tuh panjangnya segini gitu ya. Nanti ketika kita waktunya 1 jam tapi bisa 2 juz, yang bacaan panjang itu ketukannya itu dia menjadi 2,5 ketuk, tapi itu sebenarnya 5 ketuk. Yang 1 ketuk cepat, jadi setengah ketuk atau 1/4 ketuk. Nah gitu Pak. Kalau murojaah ya, murojaah itu bisa cepat gitu. Yang penting dengungnya, qalqalahnya jangan dilewatkan. Jadi baca Quran itu dengungnya, kebanyakan soalnya yang dengung, sama huruf-huruf bertasjid. Huruf yang bertasjid apakah nun atau mim huruf tersebut, atau selain mim dan nun, tetap dia harus ditahan. Misal kullu nafsim, kullu itu ditahan. Bedakan antara tasjid dengan yang sukun. Dan nanti akan muncul kok Pak, apa ya? Apa ya? Kriteria akan muncul dengan sendirinya identitas daripada tartil tersebut. Ayat-ayat tersebut akan bermunculan tartilnya itu. Kode tartilnya itu akan muncul. Udah kita langsung tangkap dalam imajinasi kita tangkap lisan, berkoordinasi dengan lisan, bacakan. Tadi Pak Warjo mana ya? Ada bacaan yang bertajid itu kurang ditahan. Saya lupa tadi. Pak Warjo lagi murojaah, saya sholat, saya lupa. Tadi ada satu dari murojaah yang Bapak bacakan, satu koreksi huruf yang bertasjid itu Pak. Kadang masih khilaf, kurang tahan 1 ketuk gitu. Itu aja Pak Warjo. Yang lainnya alhamdulillah sudah mulai tertib tatil. Nah Pak Soleh tenangkan lagi bacaannya Pak Soleh. Dulunya memang ngajinya ada karuan saja. Iya, tapi alhamdulillah kan Pak. Sekarang ini alhamdulillah mulai tertata. Bisa mengikuti gitu loh saudara. Mulai tertata itu alhamdulillah. Dan saya pun mendapatkan kesempatan membimbing ini, saya juga dapat ilmu Pak. Jadi feeling saya dalam menyimak itu lebih tajam lagi. Salah nih tadi di sini gitu. Walaupun sebenarnya saya misalnya kayak di yang kelas ibu-ibu, saya belum hafal surat tersebut. Namun dari bacaannya itu ada yang salah. Saya hafal bacaan itu ada yang salah. Nah, sampai kayak begitu Pak. Sampai kayak gitu tuh ininya Pak. Apa namanya, crossnya tuh sampai seperti itu. Itulah Allah memberikan suatu karunia yang berbeda dalam bentuk yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Nah, untuk Pak Soleh tadi lebih tenang lagi aja Pak Soleh. Iya, salah saya. Ya agak ini. Satu yang saya mau tanyakan, Pak Soleh ingin mendapatkan apa dari mengaji seperti ini? Sebagai ini saja umat Nabi Muhammad yang menjaga Al-Quran.
sebagai ini apa? Pemelihara Al-Qur'an turut serta gitu. Tapi Pak Soleh untuk perbendaharaan materi mengajar ada nggak hubungannya ke sana, Pak? Misalnya gini, kan saya kan dari kecil itu memang ngajar ngaji, kok dimulai dari asisten ustad, gitu kan. Dari situ saya terus meminta mengumpulkan ilmu sampai saya minta berdoa, ya Allah berikanlah ilmu untuk mengajar. Metode lah kalau dalam istilah ilmu pendidikan itu metode, teknik, metode itu saya sebutkan. Nah, apakah ada hal tersebut yang diinginkan oleh Pak Soleh? Ya, ada pencapaian itu buat yang anak binaan atau anak didik itu. Tentunya metode-metodenya saya minta izin dulu sama ustadz-ustadz yang pernah yang ngajarin saya materi-materi itu. Sehingga dalam menyampaikan materi atau segala macamnya, kalau ada permasalahan, saya bisa merujuk ke sana dan tanyakan hal itu. Terus ada teori-teorinya, metode-metodenya, ya saya sampaikan metodenya Ustadz yang saya, misalnya metode Ustazah Ibu Ririn, Bunda Ririn ini. Saya bilang, saya mau menyampaikan ini gitu ya. Metode yang apa disampaikan ya saya sampaikan seperti apa yang Bu Ririn gitu. Misalnya metode misalnya ilmu tajwid. Saya izin dulu sama guru Quran, saya mau ngajar ini, ya silakan. Kalau misalnya belum, ya nggak apa, ya tidak gitu. Jadinya bersanad dan ada yang bertanggung jawab apa yang saya kerjakan gitu. Dan materi-materinya kan ada tuh, kasih ada. Nah, kan. maksud saya gini Pak Soleh, ketika seseorang akan membuka warung berdagang, kan dia menentukan dulu dia mau jualan apa, gitu kan? Iya, iya. Apakah dia mau usahanya itu di bidang jasa, di bidang apa gitu. Sama, ketika Pak Soleh memutuskan untuk membimbing Quran, yang menjadi prioritas Pak Soleh apa? Ingin mencetak dia itu sebagai apa? Sebagai qori yang dia membaca Al-Qur'annya tuh dengan apa namanya? Persiapan untuk qori'ah, kan ada Iya. sebuah lembaga pendidikan Quran kan begitu. Atau Produknya sih ada. apa? Pengen memasyarakatkan Al-Quran gitu. Soalnya di fenomena di masyarakat itu kan banyak orang yang tidak bisa baca Quran gitu loh. Kedua, Ya. saya juga melihat dari majelis-majelis taklim khususnya kaum ibu-ibu ya, bertahun-tahun gitu ya. Dengan bacaannya kok nggak ada perubahan gitu loh. Bahkan tetap aja dia ngajinya rutin tapi nggak bisa baca gitu loh. Nah, Ya. ini prihatin banget sama saya. Selain tidak bisa baca, apa implementasi dari perubahan karakternya? Ada nggak dari sekian tahun Ada. mengaji? Dia lebih kalem aja, lebih apa, enggak dari yang sebelum ngaji, sesudah ngaji itu Ada lebih perubahan ini baik. perubahan baik dia Lalu yang dalam berikutnya peningkatannya kan dia bisa baca. Apa dia sudah bisa mengajarkan minimal jadi asisten Bapak, karena kan Bapak banyak nih murid. ya banyak sih di kader, saya kader Nah, kan misalnya ini. jadi Kalau udah yang diperlukan oleh Pak Soleh, yang diperlukan ya, oleh Pak Soleh atas kebutuhan Pak Soleh yang mempunyai usaha kegiatan aktivitas lembaga pendidikan Quran adalah satu, Pak Soleh ingin mencetak ahlul Quran, ya, hafizo itu mutlak, nggak mungkin, ya, mustahil seseorang bisa baca Quran kalau dia tidak hafal nun, harusnya baca nun, ini ya, dia baca qaf. Salah. Dia baca ya, alif lam ro, dia baca alif lam qaf, salah juga. Maka itu mutlak, menghafal itu mutlak. Jadi langsung aja Pak Soleh padatkan, mengajarkan tahfiz. Gitu. Nanti adapun mengenalkan hanya 29 huruf hijaiyah itu merem Pak, ya. merem.
Dalam satu hari langsung bisa. Atau enggak dibagi aja 29 dibagi seminggu. Udah selesai itu. Nah, yang lama itu adalah menghafal Qur'annya. Tetapi Iya. dari menghafal Quran per ayat ini langsung ditadaburkan, langsung dibedah, langsung dikupas. Tujuannya buat apa? Supaya ada nempel karakter Qurannya. Langsung tuh dibedah kepada siapa? Mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, siapapun yang dia membaca ayat tersebut, dia suruh merasakan lezatnya ayat tersebut dari kandungan itu. Gitu. Kayak gini. Terus, Iya. nah ini kalau Pak Soleh, Bapak ini kan sudah saya buka mengenai munasabah. Kaitannya, hubungannya antar ayat, antar surat, antar juz. Dan udah masuk ke munasabah. Lebih enak lagi munasabah seperti itu. Nah, tinggal nanti masukin ke hadis. Nah, saya kekurangannya di hadis. Belum banyak hafalan hadis saya. Gitu. Saya masih konsen di tahfiz. Tahfiz ini. Nanti penyempurnaan saya, kebutuhan saya satu, hadis. Kebutuhan saya nih yang masih kurang hadis. Yang kedua, nagom. Cara membacakan Al-Quran dengan merdu. Karena di situ ada juga ininya, ada himbauannya, ada hadis. Nah, kebutuhan saya dua itu, Pak. Di Al-Hadis sama di Rama, di Nagom. Iya, Ma. Capaian target saya untuk saat ini baru di tahfiz, di tingkat tahfiz. Ada 3 kriteria. Nah, Pak Soleh pun dari sekian kurikulum coba dipadatkan. Gitu Pak Soleh. Iya, Waktu Ustaz. selama berapa tahun capaiannya Pak Soleh padatkan lagi, lalu simpelkan, ringankan usaha Pak Soleh dengan sejumlah murid, dia bisa menjadi tutor, menjadi pengajar asisten. Kayak halnya Ustadz saya bisa memberdayakan saya sebagai asisten Ustadz untuk mengajarkan para junior-juniornya yang masih mengajarkan alif bata. Tapi sekarang saya tidak mengajarkan alif bata kepada pemula. Langsung saya tahfizkan aja. Bagi pemula, saya kenalkan Al-Quran berserta dengan isinya. Jadi dia langsung saya suruh merasakan nikmatnya Al-Quran yang dia baca. Udah. Kan tujuannya mengenalkan huruf hijaiyah supaya dia bisa membaca Al-Quran kan. Nah, Iya, bisa Ustaz. itu dipercepat dengan cara talaki. Udah contohkan, bacaan tartil dia suruh ikuti, lalu artinya apa? Dia suruh baca artinya, lalu dia tadaburkan, dibedah. Itu. Jadi langsung ke capaian 3 capaian terakhir, langsung masuk ke situ. Ibaratnya percepatan atau akselerasi. Itu Pak, saran Iya. saya. Nanti ketika diamati, ketika sudah dapat satu surat atau belum selesai satu surat, Bapak ajarkan tentang tajwid, tentang huruf hijaiyah, cepat Pak. Karena kemampuan menghafal itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagai ahli Quran. Itu Pak Soleh. Itu dari hasil riset saya. Dan terbukti Alhamdulillah. Yang dia belum punya bekal tajwid, bacanya bisa bagus. Bisa bagus Pak, tartil. Hati-hati, bacanya tenang, tartilnya. Dengan kondisi dia tidak sedang lelah ya, tidak sedang banyak urusan. Karena akan beda ketika dia sedang, contoh, dia habis sibuk ngurusin 40 hari orang tuanya. 40 hari, pokoknya orang tuanya meninggal. Lelah tuh. Terus baca ngaji ya paginya. Itu terasa beda ininya. Tapi ketika dalam suasana yang normal, bacaannya bagus. Saat itu saya bilang, sepertinya bacaannya kurang stabil, apa sedang lelah. Iya Bu, pengaruh itu Pak Soleh. Jadi bukan karena dia tidak bisa, tapi secara fisik itu mempengaruhi ketartilan seseorang. Itu Pak Soleh. Faktor itu juga harus Iya, dipertimbangkan Ustaz. Pak Soleh. Itu ya Pak. Oke, Iya. untuk hari ini kita Ini gimana Pak Soleh? hari Kamis libur apa? Hari Kamis Hari libur apa Kamis, hari seperti Kamis itu biasa? apa? Hari Kamis Kan itu habis pemilu ya?
Nggih, Libur aja ya. nggih sada. Libur aja ya. Karena kan Iya. ini Pak jaga TPS. Nggih. Iya. Lelah. Jihad kita di Betul. situ Pak, jaga TPS. Bapak jadi saksi luar. Saksi yang di dalam yang terdaftar. Nah, peserta pemilu menyaksikan di atas jam 12, jam 11, jam 12. Nah, makan siang di situ bila perlu bawa nasi bungkus. Itu Pak. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Ustazah. Wa iya Wabarakatuh. Pak, Sama kita. Warjo, barakallah, sehat selalu, Bapak Warjo, Pak Soleh. Silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.